Saya ucapkan salam untuk kita semua. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini sembari kita menunggu saudara-saudari seiman kita yang masih akan berdatangan. Kita mulai ibadah kita, saya persilahkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk boleh menundukkan kepala kita sejenak. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 108 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima berbunyi demikian. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Amin. Sebab kasih Tuhan besar mengatasi langit Bapak Ibu. Mari kita tinggikan Dia sebab Dia layak menerima hormat dan pujian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Bapa. Mari bersama katakan, hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. Mari bawa syukur kita kepada Tuhan. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Hatiku siap untuk membangunkan fajar. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. Mari bawa syukur kita kepada Tuhan. Mari katakan, hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Hai jiwaku,
mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awal. Mari tinggikan namanya, tinggikanlah dirimu, mengatasi langit dan kemuliaanmu, mengatasi bumi. Tinggikanlah dirimu, mengatasi langit, kemuliaan bagimu, mengatasi langit. Kasih-Mu besar, mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu, mengatasi langit dan kemuliaanmu, mengatasi sebab kasih-Mu besar, mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awal. Mari tinggikan Tuhan, tinggikanlah dirimu, mengatasi langit dan kemuliaanmu, mengatasi bumi, dan kemuliaanmu, dan kemuliaanmu Tuhan, dan kemuliaanmu, dan kemuliaanmu Tuhan, dan kemuliaanmu, mengatasi bumi. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Mari kita agungkan namanya, kita naikkan pujian, berilah hormat padanya. Bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan-Mu yang mulia, kami bersyukur kepadamu Bapa kalau pagi hari ini Engkau membangunkan kami. Terima kasih Bapa, seperti pujian yang telah kami naikkan. Biarlah kami dengan kesungguhan hati kami datang ke tempat ini dengan satu tujuan yang sama Bapa,
ingin membawa syukur kami kepadamu atas segala limpahan berkat, kasih karunia, anugerah yang telah kami nikmati di sepanjang pekan ini. Biar pada pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu, kami mau membawa syukur kami mau membawa korban kami yang hidup. Kiranya Tuhan berkenan atas apapun yang akan kami lakukan di sepanjang ibadah kami pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan betapa kami adalah manusia yang berdosa banyak sekali Tuhan, melakukan kesalahan, menyakiti hati sesama kami, terlebih-lebih hati-Mu. Maka dari itu sebelum kami jauh Tuhan melakukan ibadah ini, kami mau memohon pengampunan daripada Tuhan. Engkau menyucikan kami, melayakkan kami, menguduskan kami, sehingga kami Tuhan boleh benar-benar layak untuk beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Berkati Tuhan setiap kami. Berkati juga jemaat Tuhan yang masih berdatangan, Kau lindungi di jalan, tibakan di tempat ini juga dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk melanjutkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya ibadah ini ada di dalam otoritas Allah. Berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Allah kita adalah Allah yang besar Bapak Ibu, amin. Allah kita adalah Allah yang besar, Dia sungguh amat besar. Mari kita memuji Tuhan. Kita bersyukur kita hidup di dalam kasih-Nya yang begitu besar. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa, Dia miliki kuasa besar. Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa, Dia miliki kuasa besar. Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Mari puji Dia, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Puji Dia, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama-Nya. Nama Tuhan,
betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita Bapak Ibu Saudara. Kita puji Dia sebab Dia Allah yang kuat, Dia penuh dengan kemuliaan. Mari dengan satu suara kita nyatakan kebesaran-Nya tetap selama-lamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan tubuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Kita pujikan pujian ini Bapak Ibu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghasilkan
Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya, selamanya. Sebelum kita duduk, mari kita mengakui iman percaya kita secara bersama-sama yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Silakan duduk Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu, anugerah Tuhan yang melayakan kita ada sampai hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran Tuhan, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita naikkan satu pujian, penyertaan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan
semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari satu hati kita dalam doa. Semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan, semua oleh karena kemurahan-Mu. Jikalau saat ini kami bisa hadir di tempat ini, jikalau kami masih memiliki waktu di dunia ini, semua oleh karena anugerah-Mu. Dan oleh sebab itu, sebagai penghargaan dan penghormatan kami akan anugerah-Mu, biarlah kami berikan seluruh hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah pujian yang telah kami naikkan ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini bisa berkenan kepada Tuhan. Ini sebagian dari apa yang kami bisa berikan kepadamu ya Tuhan, untuk menyambut betapa besarnya kasih-Mu yang begitu besar itu. Dan jika sebentar kami akan bersama-sama untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah Engkau dalam setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang hina ini, untuk sebagai alat-Mu, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Saya berharap Bapak Ibu tidak bosan dengan saya. Pada pagi hari ini kita akan membuka bacaan kita terambil dalam kitab Roma pasal yang kelima. Bacaan kita terambil dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Roma 5, ayat 3 sampai 5, saya bacakan bagi Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, dan Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah tatalah dirimu di mana kamu berada, apakah di penjara atau di ruang kelas. Ini merupakan cara pandang terhadap penderitaan berdasarkan Roma, bacaan kita pada pagi hari ini. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, sebenarnya tema ini kurang begitu favorit ya. Siapa yang menghendaki penderitaan? Tentunya enggak ada. Dalam contoh yang kecil saja, misalnya ada teman ulang tahun gitu, ya, pasti kita panjang umur ya, sehat, ya, sukses selalu, ya, dalam rumah tangganya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dan sebagainya.
Tidak ada yang mengucapkan ulang tahun, selamat ulang tahun ya, semoga kamu sengsara terus gitu, nggak ada. Karena tidak ada yang mau. Dan orang lebih suka itu kalau mendengarkan sesuatu yang sukses gitu. Tema-tema khotbah seharusnya juga seperti ini, yang dikehendaki itu adalah bebas dari penderitaan gitu. Atau keluar dari kemiskinan gitu. Merdeka secara finansial, itu kayak asuransi, iklan asuransi itu. Dan orang lebih senang ke hal-hal yang seperti itu. Nyatanya seperti itu, karena tidak ada orang yang mau menderita. Bahkan ketika orang mengalami penderitaan, kan walaupun orang tidak suka dalam penderitaan itu kan tidak mungkin orang tidak menderita. Ya, masing-masing punya penderitaannya masing-masing. Tetapi apa yang terjadi ketika seseorang menghadapi suatu penderitaan? Dan penderitaan itu menjadikan sesuatu yang begitu menakutkan. Suatu saat ada anak muda, remaja, dia lagi jatuh cinta. Kayak gitu. Ada yang pernah jatuh cinta? Jatuh cinta, pas lagi cinta-cintanya tuh, lagi sayang-sayangnya tuh. Kemudian putus gitu. Putus, apa yang terjadi? Wah, itu dianggap sesuatu, dunia itu seperti kiamat gitu. Dia masuk ke kamar, dia mengunci diri di situ, tidak makan, bahkan tidak mandi juga. Waduh, begitu seperti dunia itu sudah habis gitu. Itu baru putus cinta. Kita bisa melihat betapa menderitanya hanya karena putus cinta kayak gitu. Bahkan dilabui nggak makan, nggak mandi, ya. Sedang nangis terus, mungkin air matanya sampai habis kayak gitu. Nah, itu contoh suatu penderitaan yang dialami seseorang. Dan banyak lagi orang-orang ketika dia mengalami penderitaan, apalagi kesusahan itu bertubi-tubi gitu. Sudah di PHK, setelah kena PHK, dan kemudian orang tuanya sakit, waduh, serasa berat gitu. Apalagi dalam keuangan tidak ada gitu. Saya pernah mengalami suatu masalah yang berat, nggak ada jalan keluar. Itu mau tidur aja nggak bisa kok. Makan juga rasa-rasa, dodo itu rasanya sesek gitu. Jadi muka saya kelihatan ya, ini banyak penderitaan gitu. Jadi orang yang penuh penderitaan itu, waduh, mengalami suatu tekanan yang begitu luar biasa. Bahkan bisa diibaratkan, kalau sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, apakah di penjara atau di ruang kelas? Nah, konsep ini adalah berbicara mengenai suatu pola pikir. Pola pikir. Tetapi bagi saya bukan hanya sekedar pola pikir, tetapi berbicara mengenai suatu hati. Sebenarnya di manakah hati kita? Firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jikalau seseorang yang menganggap bahwa sesuatu yang bernilai dalam hidupnya itu adalah uang, begitu dia tidak punya uang, itu akan menderita luar biasa. Dan ketika seseorang saat itu yang dihargai adalah kekasihnya, begitu kehilangan kekasihnya, dia akan menderita luar biasa. Dan oleh sebab itu, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat, bagaimana bahwa kita menangani penderitaan itu bukan sesuatu yang mengurung. Karena penderitaan itu bisa mengurung seseorang. Saya pernah kunjungan, ini bukan jemaat saya, jemaat yang ada di Perak. Karena ini anak dari, orang tua dari anak didik, istri di rumah. Saya kunjungan sana, saya melihat keadaannya. Dia cuma duduk gitu, duduk, ya sudah stres, ya. Duduk, nggak mandi, nggak masak, punya anak 2 yang harus gitu. Terus kemudian dia ngomong ngalor ngidul, dia katanya ditipu orang 10 juta dan sebagainya. Intinya, saya ini dulu anaknya orang kaya dan sebagainya. Ya. Ternyata yang menjadi persoalannya adalah ketika ekonominya jatuh. Suaminya sudah tidak kerja lagi. Dia mengurung diri, dia nggak mandi, dia nggak makan, nggak masak. Sampai ruang situ kita doakan, kita kuatkan.
Setelah keluar dari ruangan itu, istri saya muntah-muntah di ruangan. Mungkin 1 bulan mungkin tidak mandi. Wow bang, ya ruangan itu banyak tikusnya. Mengapa? Mereka gagal untuk menghadapi penderitaan karena keuangan itu. Jadi bisa mengurung seseorang seperti sudah tidak ada jalan keluar yang lainnya. Itu. Dan ini penderitaan bisa menjadi sebuah penjara. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat melalui kitab Roma pada waktu itu bahwa apa yang dialami oleh orang Kristen mengenai penderitaan itu, di sini dikatakan bahwa penderitaan itu bukan sesuatu yang mengurung. Penderitaan itu bukan untuk mencelakakan jemaat. Tetapi penderitaan itu adalah suatu sarana bagaimana seseorang bisa belajar memahami. Teks yang kita baca pada pagi hari ini adalah dimulai dari ayat yang ke-1 tentunya. Bagaimana bahwa penderitaan itu bisa menjadikan kita untuk tempat kita bisa belajar. Dan ini adalah penderitaan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan disangkutkan dengan penderitaan-penderitaan yang berkaitan dengan kesalahan kita. Gitu. Banyak orang menderita itu bukan karena imannya. Dia malas bekerja, itu bisa menyebabkan seseorang menderita. Salah dalam mengelola keuangan bisa mendapatkan penderitaan. Atau dia melakukan tindakan kejahatan, kemudian dia dihukum, penderitaan. Bukan penderitaan kayak gitu. Maunya seseorang dia nggak mau bekerja, ya. Begitu dia nggak punya uang, dia teriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, mengapa Tuhan izinkan seperti ini? Lah kamu nggak kerja kok. Masalahnya seperti itu. Ketika kita datang kepada jemaat-jemaat, persoalannya apa sih sebenarnya? Kebanyakan masalah yang terjadi itu adalah dari manusianya. Banyak faktor di situ. Mulai pola hidup dan sebagainya. Makanya kita harus memilah-milah itu. Tetapi kadang-kadang kan orang Kristen itu mau minta menanya sendiri gitu. Dia habis melakukan kejahatan, ya, dia punya masalah datang ke gereja. Misalnya selingkuh, masalah dengan istrinya, datang ke gereja. Ya bolehlah ada konsultasi di situ. Tetapi kan konsekuensinya harus ditanggung mereka. Maunya kan orang sudah berbuat dosa, melakukan kesalahan, nggak mau menerima akibatnya. Tetapi penderitaannya dimaksud di sini adalah penderitaan di dalam Tuhan. Dan oleh sebab itu, ini dijadikan Tuhan sebagai sarana untuk kita, bagaimana kita belajar. Oleh sebab itu, di dalam bacaan kita, ayat yang ketiga, saya akan bacakan lagi untuk Bapak Ibu. Ya, maaf, mata saya kurang jelas. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kok ada ya? Ini seseorang atau jemaat Tuhan disuruh bermegah di dalam kesengsaraan. Disuruh bangga kalau sengsara. Nah, kalau kita hanya membaca ayat ini, tentu kita tidak akan menemukan apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Tetapi dalam ayat 1 sudah dikatakan bahwa ini merupakan hasil daripada kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, adalah di mana bahwa kita telah dibenarkan oleh iman kita. Kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Kita memiliki damai sejahtera di hadapan Tuhan. Yang tadinya kita ini menjadi seteru Tuhan. Kita ini tidak bisa dekat dengan Tuhan. Menjadi musuhnya Tuhan karena kejahatan-kejahatan kita. Tetapi oleh karena iman kita kepada Tuhan, kita dibenarkan melalui iman kita, dan kemudian kita memiliki damai dengan Tuhan. Dan kemudian kita juga memiliki sesuatu kesempatan untuk masuk dalam kasih karunia Allah itu,
sehingga kita bisa bermegah dalam kemuliaan. Ini berbicara mengenai suatu apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Sesuatu yang tidak layak bagi kehidupan kita, tetapi Tuhan sudah mengerjakan kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Ini berbicara mengenai sesuatu karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menerima kasih karunia Tuhan itu, dan lebih daripada itu, kehidupan yang kekal. Karena kemuliaan Allah itu akan diberikan dalam setiap kehidupan kita. Ini berbicara bagaimana kemuliaan itu adalah pinjaman dari perjanjian lama, berbicara mengenai kehadiran Tuhan. Skina atau glory itu berbicara mengenai kehadiran Tuhan sendiri, dan itu dalam kehidupan kita ada suatu jaminan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus kelak. Dalam kehidupan yang akan datang, kita memiliki keserupaan dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Itu suatu jaminan sudah diberikan dalam setiap kehidupan kita. Dan kemudian baru muncul pengembangan di dalam ayat yang ketiga sampai yang kelima seharusnya. Kemudian kita bukan hanya bermegah dalam itu saja, tetapi kita juga bermegah di dalam kesengsaraan. Bukan berarti bahwa kita mengikut Tuhan mencari penderitaan, bukan. Bukan berarti bahwa kita ini ikut Tuhan, waduh kalau kita ikut Tuhan udah kita soro wae. Misalnya ada yang paling jauh sini mana ya? Aku pengen soro, aku nggak mau naik sepeda motor, aku mau jalan kaki aja. Bukan itu. Bukan kesengsaraan yang dibuat ya. Bukan seperti itu. Tetapi bahwa ini berbicara kita bisa bermegah dalam kesengsaraan itu adalah sekalipun kita dihadapkan dengan kesengsaraan, kita tidak bisa dipisahkan dari kasih karunia Kristus yang telah diberikan dalam setiap kehidupan kita itu. Karena itu milik kita. Kita sudah memiliki yang terbaik. Jadi itu merupakan kekuatan kita, harapan kita, yaitu karya Kristus, penyelamatan yang Allah berikan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan itu. Ini hanya berlaku bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita menemukan saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus dan dia menghadapi masalah, persoalan sengsara gitu, kita tidak bisa. Oh tenang aja, nanti kamu akan seharusnya bangga dengan kesengsaraanmu gitu. Kita malah dipacul nanti. Tetapi ini hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, memahami bahwa segala yang terbaik itu sudah diberikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan itu. Kita bisa bermegah di dalam segala penderitaan kita. Karena jujur saja apapun bisa terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita telah menerima kasih karunia daripada Tuhan, kemudian kita hidup di dalam dunia ini merupakan sesuatu praktikalnya. Bagaimana setelah kita ini menerima kasih karunia Tuhan, dan kemudian kita diizinkan hidup di dalam dunia ini, tentunya kita menghadapi sesuatu yang seringkali tidak kita inginkan. Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah ketika kita belum percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita mengalami suatu persoalan, kita akan lemes, kita tidak berdaya. Tetapi setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, tentunya kita akan memiliki pola pandang yang berbeda. Bagaimana kita menyikapi persoalan demi persoalan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita itu. Yang jelas, ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita bisa bermegah, kita bisa bangga dengan apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bukan bangga terhadap diri kita, tetapi bangga terhadap apa yang Tuhan telah karyakan dalam setiap kehidupan kita, bahkan ketika kita menghadapi suatu penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali ketika kita menghadapi sesuatu penderitaan, permasalahan dalam setiap kehidupan kita, waduh kita tuh larinya kemana-mana.
Tetapi melalui Rasul Paulus pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa penderitaan itu bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat. Menjadi alat sebagai sarana kita belajar bagaimana melalui penderitaan itu. Firman Tuhan mengatakan, kita bermegah dalam kesengsaraan, dan kesengsaraan itu akan menimbulkan suatu ketekunan. Sekali lagi saya katakan, bukan semua kesengsaraan mendatangkan ketekunan. Bukan semua persoalan itu mendatangkan ketekunan. Semua kesengsaraan yang tidak dilandasi dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan tidak akan mendatangkan ketekunan. Tetapi kesengsaraan kalau dilandasi dengan iman kita kepada Tuhan, bahwa kesengsaraan itulah yang akan mendatangkan ketekunan di dalam setiap kehidupan kita. Ketekunan itu adalah sukarela atau aktif, setia, memiliki daya tahan, itu arti kamus Bapak Ibu. Artinya kalau orang itu terus mengalami kesengsaraan di dalam iman mereka kepada Tuhan, dia akan memiliki suatu daya tahan, memiliki suatu daya juang. Ketika jemaat Tuhan dihadapkan dengan segala suatu kemudahan-kemudahan, ada antar jemput dan sebagainya, ya kita tidak menyalahkan. Ada antar jemput, itu baik sekali, itu bagian dari pelayanan gereja. Ada suatu fasilitas yang diberikan kepada jemaat. Tetapi ada kalanya ada jemaat-jemaat yang memang dalam kondisi yang gereja kurang, bisa memberikan suatu pelayanan yang memudahkan mereka, termasuk sarana penjemputan dan sebagainya. Loh, banyak orang nggak mau. Mereka sengsara sedikit nggak mau. Pengennya jemputan sampai di depan rumah. Ya. Berangkat dijemput, pulang diantar. Jika perlu dikasih makan. Enak. Maunya seperti itu. Dan oleh sebab itu ketika dia suatu saat tiba, mobil jemputan tidak hadir, jadi dia nggak datang ke gereja. Perlunya kita memiliki sesuatu ketekunan dalam kesengsaraan, memiliki daya juang, daya tahan. Saya tidak mengerti karena apa yang dialami Bapak Ibu di tempat ini. Sampai sejauh mana daya juang kita saat ini dalam kita memperjuangkan ibadah kita kepada Tuhan. Kadang-kadang ada hujan, gerimis aja, hujan belum datang kita sudah siap-siap melepasi baju semua, nggak jadi ke gereja, hujan. Padahal hujan belum turun. Dan saya itu melihat jemaat sekarang itu aneh-aneh. WA nggak bisa datang, ya. Karena masalah-masalah yang sepele, bukan sesuatu darurat. Saya takut. Mereka tidak memiliki satu daya juang. Mereka tidak memiliki ketekunan. Karena dia tidak mampu untuk hidup dalam sengsara sedikit. Maunya yang mudah, maunya yang enak. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Bagi orang-orang yang terus bertahan di dalam kesengsaraannya, terus berjuang, dia akan mendapatkan suatu ketekunan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa tidak ada ketekunan tanpa diawali dengan suatu kesengsaraan. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini masih punya masalah di rumah, bersyukur. Karena Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk memiliki ketekunan itu. Ada yang nggak punya masalah? Pak Yakub kayaknya. Semua kita memiliki masalah masing-masing. Tetapi seberapa besar pun masalah, mari kita akan tetap tekun dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena itu yang akan mendatangkan ketekunan dalam setiap kehidupan kita. Karena semua kesengsaraan itu akan mendatangkan
ketekunan dalam tahap kehidupan kita, dan ketekunan itu menimbulkan suatu tahan uji. Dimulai dari kesengsaraan. Saya punya teman dari desa, dia dari orang yang tidak mampu, biasa menderita di desa, kerja keras, ya, bantu orang tua di sawah dan sebagainya. Dia berusaha untuk sekolah. Dia punya prestasi akademik yang baik, dia memiliki kesempatan kuliah gratis dibiayai oleh pemerintah. Dan suatu saat dia ditempatkan di Kalimantan di suatu proyek pembangunan jalan lintas Kalimantan. Oleh karena dia dari desa, menghadapi suatu situasi yang tidak mudah. Itu sudah biasa tuh. Dia di hutan, udah biasa itu. Dia hidup di mes, ya, yang serba terbatas. Dia senang, dia menikmati betul. Apalagi ditugaskan oleh pemerintah di situ. Ya. Teman satunya, anaknya orang punya. Nggak biasa hidup seperti itu. Apa yang terjadi? Dia tidak tahan dan dia pulang. Sesuatu masalah sebenarnya sudah difasilitasi sama pemerintah, sama negara. Kehidupan menurut teman saya yang biasa menderita itu sesuatu yang mudah. Apa sih sulitnya di Kalimantan? Ada makanan, semua ada. Tapi cuma nyamuk yang banyak, yang jauh dari mana-mana. Tetapi yang biasa hidup mudah, dia menghadapi sesuatu yang dihadapi oleh teman saya ini sesuatu yang biasa, yang mudah. Bagi teman yang kaya itu, ini suatu penderitaan, suatu neraka yang begitu luar biasa, sehingga dia tidak mampu bertahan untuk hidup di Kalimantan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang kita juga demikian. Dalam mendidik anak pun seperti itu. Kadang-kadang juga hati gembala itu nggak tega kalau melihat jemaatnya soro gitu ya, pengennya diwangkut iku ya. Pengennya hati gembala itu seperti itu. Tetapi itu sebenarnya tidak mendidik. Tidak mendidik. Kalau kita punya anak juga demikian. Walaupun kita punya, semua dikasih. Itu tidak mendidik mereka. Tetapi justru membuka jalan untuk membunuh anak itu sendiri. Tapi yang betul adalah bagaimana bahwa kita harus mendidik anak itu, terutama dalam menghadapi sesuatu problem-problem yang ada. Saya heran ada anak praktek sekolah dari salah satu sekolah di Jawa Tengah, ya. Lulusan teologi nyapu aja nggak bisa, ngepel aja nggak bisa. Dan ini kan perlu disayangkan, gitu. Masa sudah lulus kuliah nyapu aja nggak bisa? Ya karena semuanya dia hidup dari kecil sampai besar nggak pernah diizinkan nyuci, nggak pernah diizinkan nyapu. Semua pembantu, semua ini. Ya kalau gitu nggak usah disekolahkan di sekolah Alkitab. Bukan tempatnya itu. Bukan tempatnya. Dan itu ada, itu fakta. Terlebih dalam kita menghadapi suatu kehidupan sehari-hari ketika kita sudah berumah tangga. Dan ini banyak dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa ketekunan itu menimbulkan suatu tahan uji. Orang yang terus-menerus bertahan di dalam sesuatu persoalannya, dia akan menimbulkan suatu tahan uji. Artinya ketika seseorang murid diberikan tes ini, oh dia nggak lulus, dikasihkan tes lagi, tapi dia semangat mengerjakan. Dan akhirnya suatu saat dia akan begitu mudah untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh gurunya itu. Demikian juga bahwa sesuatu kehidupan sehari-hari ini sama Tuhan dipakai untuk bagaimana kita bisa belajar dalam kehidupan ini. Dan ini suatu rangkaian yang begitu luar biasa, bagaimana ini merupakan suatu rumusan yang Allah berikan dalam tahap kehidupan kita melalui Rasul Paulus, bagaimana kita bisa menghadapi itu. Ternyata bahwa kesengsaraan itu bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi ada sesuatu proyek Tuhan yang tentunya ada hasilnya, dan yang adalah bahwa yang kita
lihat sampai saat ini adalah bahwa ketungganan itu akan menimbulkan sesuatu tahan uji, bagaimana bahwa kualitas kita itu ditentukan bagaimana kita tahan uji atau tidak. Kendaraan yang diproduksi oleh pabrik, ya mereka harus lulus dulu uji. Terus diperiksa terus, bagaimana safety-nya, ya. Bagaimana kenyamanannya, semua diuji. Setelah mereka tahan uji, ada promosi dari produk sepeda motor, bagaimana dia dijatuhkan, ditabrakkan, dibenturkan, gitu. Walaupun rangkanya esap, tapi dia memiliki batas yang bagus untuk menunjukkan bahwa ini loh tahan uji. Gitu. Kita juga demikian. Dengan suatu kesengsaraan kita, dan kemudian kita tekun dalam kesengsaraan itu, dan kemudian nyatalah kita akan muncul bahwa kita ini adalah orang-orang yang tahan uji. Kita adalah orang-orang yang mampu untuk menghadapi segala persoalan-persoalan itu. Bukankah ini dibutuhkan dalam setiap kehidupan kita? Bagaimana kita menjadi orang-orang yang mampu bertahan sekalipun dalam sesuatu hal yang tidak mudah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ini bisa terjadi kepada semua orang. Jadi ketekunan bukan hanya sekedar bertahan dalam penderitaan sebenarnya, tetapi ketekunan itu membentuk dalam setiap kehidupan kita. Sehingga melalui ketekunan itu kita bisa muncul suatu karakter, suatu kualitas yang benar-benar tahan uji. Tidak cukup satu kali. Orang satu kali bisa menipu. Ada beberapa adik-adik yang dari rekan-rekan yang dari sekolah tinggi teologi ya, di asrama ya rata-rata. Kita masuk di asrama dulu, Bapak Ibu, saya akan ceritakan. Ya. Orang sekolah di asrama itu pengennya dibentuk oleh Tuhan. Minggu pertama anak-anak masuk itu di asrama, itu suasana kayak surga, Bapak Ibu. Betul. Salam, selamat pagi, baik. Gitu. Waduh, ada teman-teman saya dulu, ya, dia berdoa walaupun bukan jamnya berdoa. Baca firman Tuhan di pojokan, itu baru awal-awal. Jadi kelihatan rohani banget. Itu baru 1 bulan, masih kelihatan. 2 bulan itu sudah mulai nampak keasliannya, kan muncul kayak gitu. Timbul gesekan sedikit, kan muncul. 1 semester sudah kelihatan tanduknya, kelihatan taringnya. Bahkan ada yang maki-maki di sekolah, ada yang berkelahi di asrama. Tidak tahu di sekolah sekarang ada enggak gitu. Ada yang mencuri sabunnya temennya. Itu anak sekolah teologi ya. Dan itu nyata, ada yang berkelahi, ada pakai garpu itu, waduh, mau menusuk temennya. Awalnya tidak nampak, tetapi melalui seleksi hari demi hari, akhirnya menjadi nampak. Gitu. Orang yang terus di dalam ujian, di dalam ketekunannya, juga akan teruji. Bahwa kita ini tahan uji atau tidak, itu dari ketekunan kita. Seringkali orang begitu, dia semangat ke gereja, semangat melayani Tuhan, nah, benturan dengan temannya, waduh, ya. Gak cocok dengan temannya, aku gak pelayanan lagi minggu depan. Itu gak tahan uji berarti. Ada loh seperti itu, ya. Ada jemaat yang tadinya berapi-api gitu, semangat gitu. Gesekan, gak cocok dengan temannya, idenya gak kepake. Wah, itu dianggap sesuatu yang mendongkol. Dan dia pergi, gak pelayanan lagi. Itu berarti belum tahan uji. Tetapi jemaat yang tahan uji adalah di dalam melayani Tuhan, dalam pengiringannya kepada Tuhan, dia tidak ngereken sekalipun ada teman-temannya yang jengkelkan. Dia tidak ngereken sekalipun gembala sidang dalam tanda kutip lupa tidak mendoakan di saat dia ulang tahun. Karena ada yang lainnya dikasih ulang tahun, saya kok nggak dikasih selamatan ulang tahun, udah lupa gembalanya, dia mutung nggak ibadah, itu ada. Tetapi kalau orang yang tahan uji, dia tidak akan terpengaruh akan hal-hal itu. Mengapa? Karena imannya kuat, imannya sudah teruji.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan tahan uji menimbulkan suatu pengharapan. Dunia dengan segala isinya ini bisa menipu. Dalam kondisi yang saat ini, yang tidak menentu, ya, peraturan pemerintah yang juga kadang-kadang tumpang tindih, tidak bisa seseorang berharap di situ. Itu pun orang masih berharap terus bagaimana pemerintah memberikan yang terbaik dan sebagainya. Ya harapan. Tetapi harapan-harapan dalam dunia adalah sebenarnya tidak sepenuhnya menjadi harapan. Tetapi di dalam Tuhan, Bapak Ibu, bahwa pengharapan kita itu, oleh karena kita sudah tahan uji, bahwa kita menerima pengharapan yang daripada Tuhan. Mengapa? Selama ini bertahun-tahun lamanya kita mengiring Tuhan dengan segala penderitaan, Tuhan tolong. Ketika kita sakit, Tuhan tolong. Ketika kita dalam kondisi susah, Tuhan kasih penghiburan. Jadi dalam pengalaman-pengalaman kita melalui proses-proses, melalui penderitaan itu, sehingga kita mengerti, ya, berkali-kali saya mengalami sesuatu yang tidak baik, Tuhan menolong. Sehingga dengan demikian, pengalaman-pengalaman itu mendatangkan suatu pengharapan yang pasti. Kalau tahun-tahun yang lalu, hari-hari yang lalu Tuhan tolong, sampai hari ini, saya yakin di hari-hari berikutnya Tuhan pasti tolong. Itu pengharapan daripada Tuhan. Pengharapan yang berdasarkan pengalaman kita kepada Tuhan. Dan seringkali orang hanya senang ketika orang diceritain, tapi nggak pernah ngalami. Gitu. Aku ya senang kok ditolong Tuhan. Aku senang Tuhan diberikan kekuatan, tapi nggak mau diuji, nggak tekun ketika mengalami ujian. Bagaimana Tuhan menguatkan? Ya caranya itu melalui proses demi proses, melalui penderitaan yang menimbulkan ketekunan menimbulkan tahan uji dan sebagainya. Itu caranya Tuhan. Maunya kita tuh instan, Tuhan tolong berikan kekuatan kepada saya. Tetapi di saat Tuhan ngasih proses, akan memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita, kita tidak mau. Kita maunya langsung kuat gitu loh. Tidak ada. Bagaimana cara Tuhan memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita? Ya dengan proses demi proses itu. Mari kita selidiki hati kita selidiki hidup kita saat ini. Bukankah proses demi proses dalam kehidupan kita, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu tolong. Apakah yang menjadi suara kita lulus di situ atau tidak? Kita tahan uji atau tidak? Seringkali orang ketika dihadapkan dengan kesulitan itu, dia bersungut-sungut, dia mengeluh di hadapan Tuhan. Tuhan tidak adil, Tuhan meninggalkan saya, Tuhan tidak menolong saya. Bapak Ibu, kalau saya bisa protes, sebenarnya saya juga protes di hadapan Tuhan. Berita Salmas itu tidak boleh kerja. Ya. Tidak boleh kerja dalam arti tidak boleh ikatan dinas. Suatu saat saya pernah ditawari ngajar di SMP, sudah dapat SK Bupati. Ya, saya lihat tata gereja di Salmase itu nggak bisa jadi pendeta. Kalau saya melihat, waduh, kalau saya melihat hidup saya saat ini, waduh, kalau saya dulu ngajar, sekarang udah PNS lah. Gitu. Sudah mapan itu, sudah gajinya sudah cukup. Tapi enggak, Bapak Ibu. Saya pernah ngalami suatu hal. Anak saya masih kecil, usia 6 tahun atau 5 tahun. Ada acara di Tunjungan Plaza. Siang sampai sore saya bawa anak saya kecil gitu. Saya banyak uang ngepres bang. Hanya untuk pulang dengan istri dan anak. Untuk bayar angkutan gitu. Anak saya minta main. Di Tunjungan Plaza itu banyak mainan Bapak.
main ada sepeda-sepedaan gitu ya. Ya, aku mau ke situ main. Jangan nak, bayar aja nggak punya uang. Gitu. Dia ngambek gitu. Dalam hati saya sedih banget yuk. Anak saya minta main, saya nggak punya uang. Saya ada acara, masuk, dia turun sama temannya. Dia mau turun sama temannya, terus kemudian beberapa jam kemudian dia balik. Ngomong saya, ya aku sudah sampai tempat mainan, kenapa? Gak bayar ya, semua gratis. Tak lihat lagi. Ternyata anak saya itu cuma naik kuda-kudaan itu, udah dia digoyong-goyongan gitu. Itu seharusnya, itu kan harus pakai koin, baru itu bergerak gitu loh. Tetapi saya puji Tuhan, anak saya nggak tahu, belum tahu bahwa itu harus pakai koin dan digerakkan gitu. Tetapi anak saya sudah senangnya luar biasa. Tuhan, puji Tuhan. Saya merasa, waduh seneng banget gitu. Anak saya seneng, saya juga seneng karena nggak tanpa mengeluarkan uang. Anak saya sudah mencoba mainan semua tuh dinaiki semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa sampai saat ini anak saya masih melihat, masih kalau tak cerita ini masih ingat gitu. Ya, dia tertawa gitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi proses dalam kehidupan saya? Terus menerus saya dihadapkan dengan sesuatu yang sangat terbatas juga. Tetapi melalui proses demi proses itu, ketika ada jemaat yang mengalami persoalan, ada kesusahan, kita bisa memberikan solusi. Kita bisa memberikan kekuatan. Karena kita telah mengalaminya. Bagaimana dulu mengalami ini Tuhan tolong. Bagaimana dulu mengalami ini Tuhan tolong. Masanya banyak orang tidak lulus di dalam penderitaan ini. Ya dia keburu ngambek di hadapan Tuhan. Dia bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Bahkan orang dia sudah enggak Tuhan-Tuhanan. Dia melupakan Tuhan. Karena dia gagal dalam penderitaan ini. Tetapi kalau seseorang memahami bahwa penderitaan ini adalah sesuatu ruangan di mana seseorang diizinkan Tuhan untuk belajar melalui penderitaan, tekanan hidup, persoalan hidup itu, Tuhan akan membukakan anugerahnya yang besar dalam setiap kehidupan kita. Sesuatu rahasia yang tidak dimiliki oleh orang di luar Tuhan, yaitu bagaimana bahwa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita melalui persoalan-persoalan yang sulit ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang tangguh. Artinya kita tetap bisa mencapai kesukaan. Kita bisa tetap mencapai damai sejahtera itu. Kita tetap ada dalam anugerah Tuhan itu. Mengapa? Karena kita ada di ruang di mana Tuhan ingin mendidik dalam setiap kehidupan kita. Sehingga Rasul Paulus bisa mengatakan, justru di dalam kelemahanku lah kasih karunia Allah itu nyata bagi setiap kehidupan kita. Saya rindu bahwa jemaat Tuhan di tempat ini, mari kita terima kasih karunia Tuhan itu. Dan kasih karunia Tuhan itu boleh nyata dalam setiap kehidupan. Kalau Bapak Ibu mampu untuk menghadapi ujian demi ujian yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu. Pelayanan juga demikian. Ada suatu proses. Satu proses demi proses. Pengennya orang pelayanan langsung menggembalakan ratusan. Finansialnya tercukupi. Tidak. Kita harus memiliki proses demi proses. Dan pelayanan itu tidak mudah. Berjemaat juga tidak mudah. Mengikut Tuhan juga tidak mudah. Tetapi sekalipun kita dihadapkan dengan suatu hal-hal yang tidak mudah itu, Bapak Ibu, ternyata ada cara-cara Tuhan untuk menguatkan kita, untuk mengokohkan kita, untuk memberikan penghiburan dalam hidup kita. Tuhan ingin berinteraksi dengan kita. Terus di saat ada sulitan, Tuhan hadir di situ. Ini nak yang kamu harus jalani. Ini nak yang harus kamu kerjakan. Ini nak yang harus kamu lakukan. Terus persoalan satu selesai, Tuhan memberikan persoalan yang lain. Ini nak selesaikan. Sesuatu yang indah, yang begitu luar biasa. Tetapi kalau kita tidak paham bahwa itu merupakan didikan Tuhan, kita akan kecewa. Tuhan, aku nggak mau. Seberapa berat apa yang dialami oleh Bapak Ibu saat ini? Mungkin masa depan yang suram, pekerjaan yang juga tidak menjanjikan apa-apa. Percayalah, pada pagi hari ini Tuhan berbicara dalam setiap kehidupan kita. Ini waktunya Tuhan memproses kita.
untuk kita bisa melihat sesuatu apa yang Tuhan telah berikan dalam setiap kehidupan kita. Anugerah Tuhan, keselamatan daripada Tuhan, kasih karunia Tuhan, terlebih kehidupan yang kekal, itu sudah diberikan dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita berjalan untuk mencapai itu. Dan jangan takut, Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Saya yakin kita akan bisa menyelesaikan sampai garis akhir dalam setiap kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita akan melihat bahwa apa yang kita alami ini, Tuhan tidak sebanding dengan kemuliaan yang Allah berikan dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak akan melihat penderitaan ini sesuatu penderitaan. Waduh, ternyata apa yang saya alami itu bukan apa-apa, Tuhan. Kita akan lebih bersyukur lagi, ternyata apa yang selama ini bertubi-tubi terjadi dalam kehidupan kita nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan kasih Tuhan, anugerah yang telah disediakan bagi kita itu. Nggak ada apa-apanya, nggak ada sebanding sedikit pun. Kita sudah menerima itu, Tuhan sudah memberikan itu bagi kita, Bapak Ibu. Pengharapan kita. Sehingga pengharapan itu tidak mengecewakan dalam setiap kehidupan kita. Karena pengharapan di dalam Tuhan bukan pengharapan yang kosong. Pengharapan yang pasti. Dikerjakan. Bahkan sebelum kita percaya Tuhan, Tuhan sudah mengerjakan. Kita dipilih oleh Tuhan bahkan sebelum kita dilahirkan. Sesuatu yang hak, yang istimewa, yang Allah berikan dalam setiap kehidupan kita. Dahulu sebab itu, mari kita anggap bahwa apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kesulitan, pergumulan, adalah sesuatu yang menyenangkan, yang membanggakan, sehingga kita bisa bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas persoalan ini. Tuhan, saya bersyukur untuk sakit yang Engkau izinkan terjadi. Tuhan, kami bersyukur untuk kejadian yang menimpa dalam kehidupan kami. Sehingga dengan kita terus bersyukur bahwa kita telah nyata, kita ada kekuatan yang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya rindu semua jemaat Tuhan di tempat ini akan terus semangat. Tetap sukacita, tetap bergairah melayani Tuhan, tetap bergairah datang kepada Tuhan. Sekalipun hidup ini tidak mudah. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa apa yang kami alami saat ini tidak seberapa dibandingkan dengan kasih Kristus, dengan pengorbanan Kristus yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Seringkali kami bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ketika kami mengalami persoalan, seringkali kami protes di hadapan Tuhan. Ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati kami, Tuhan. Seringkali kami mengeluh, kami ngambek. Seringkali kami menyalahkan Engkau, Tuhan. Pada pagi hari ini ampuni kami. Tidak ada maksud jahat sedikit pun bagi Tuhan. Ketika Tuhan memberikan ujian demi ujian dalam setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu. Tidak ada maksud Tuhan untuk menghancurkan umat-Mu. Tetapi yang terbaik bahwa Tuhan mendidik kami. Tuhan rindu bahwa kami menjadi anak-anaknya dibanggakan oleh Tuhan. Menjadi anak-anak yang tangguh, kuat dalam iman, setia di hadapan Tuhan, memiliki ketekunan dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Berkati umat-Mu di tempat ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi persoalan saat ini. Kesulitan mereka, beban-beban jemaat-Mu di tempat ini. Tetapi saat ini kami hanya bisa bersyukur dan bersyukur. Hari-hari yang lalu Tuhan menyertai kami, jemaat-Mu di tempat ini.
Tahun demi tahun Tuhan memberkati kami, menyertai kami, memampukan kami. Sehingga kami bisa bertahan sampai saat ini. Yang kami tahu bahwa hari-hari yang akan datang, kasih yang sama, kuasa yang sama, penyertaan yang sama, juga Engkau berikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Kami semua di tempat ini. Sehingga kami tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Kami tetap kuat, kami tetap semangat di hadapan Tuhan. Sambil menyelesaikan tugas-tugas yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Melalui tekanan hidup, melalui persoalan hidup. Tuhan, kami ingin menyelesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan mengakhiri hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus sebagai penolong kami, yang akan memeteraikan setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga dalam kelemahan kami pun, dalam kesengsaraan kami pun, tidak dapat memisahkan dengan kasih Kristus yang besar dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Acara selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati kami semua. Amin. Demikian firman Tuhan, hanya ini kini bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Waktu tempat kami serahkan pada itu. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk pemeliharaan yang besar yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini supaya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Persilahkan bangkit berdiri.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau Engkau sudah menolong kami semuanya. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar ini menguatkan kami semuanya, bahwa Tuhan mendewasakan kami dengan cara-cara yang menurut dunia ini tidak nyaman. Tapi di dalam Tuhan kami semakin dewasa, semakin kuat, semakin tekun, sehingga kami tahan uji, sehingga kami boleh mengerti bahwa cara Tuhan menuntun kami adalah cara yang terbaik, supaya kami tidak mudah goyah, supaya kami tidak mudah jatuh, supaya kami tidak tergeletak. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Basuki yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi ini kami bersatu hati mendoakan saudara kami, Bapak Yang Tarunawibowo atau Koliang yang saat ini dirawat di rumah sakit karena masalah lambungnya Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan akan jamah. Nama-Mu berkuasa Tuhan, Engkau menguatkan kembali. Engkau memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan, memberikan sukacita. Sehingga Bapak Koliang ini segera pulih kembali. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong dan menguatkan kembali Tuhan. Terima kasih pada pagi ini juga kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah turut campur tangan dalam segala hal. Ada beberapa perbaikan yang dilakukan oleh negara ini, dilakukan oleh lembaga negara ini untuk berbenah diri menjadi semakin baik. Kami ingin rakyat boleh terlayani dengan baik, rakyat ini boleh menikmati hidup sejahtera. Terima kasih Tuhan, hal-hal yang buruk yang lain yang masih terjadi penyimpangan di sana-sini, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Supaya orang-orang yang Tuhan beri kuasa itu memiliki hati nurani, tidak menyelewengkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Kami percaya setiap penyelewengan yang terjadi akan menghancurkan dirinya sendiri dan menghancurkan keluarganya. Terima kasih mereka seperti mengerjakan sesuatu yang sia-sia belaka. Dan berikan rasa takut kepada Tuhan untuk semua anggota yang ada di lembaga negara, di lembaga pemerintahan atau aparat keamanan yang ada, supaya mereka jujur, supaya mereka benar-benar mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Mereka ingat akan anak, istri, suami dengan sungguh-sungguh Tuhan, sehingga pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Demikian juga Tuhan kami menyerahkan seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari ini Tuhan, dan 5 pos PI yang ada kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memelihara dengan kecukupan, memelihara dengan kekuatan, memberikan dengan semangat yang baru, mereka sehat, mereka kuat, supaya mereka terpelihara di dalam kasih-Mu, mereka penuh rasa syukur untuk bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Segala masalah yang ada, biarlah kami menyerahkannya ke dalam Tuhan untuk mengurai supaya jemaat-Mu terpelihara dengan baik. Kami tahu dalam kondisi yang sekarang ini jemaat-Mu memerlukan uluran tangan Tuhan, supaya mereka hidup cukup, supaya mereka tidak terlantar, supaya mereka benar-benar bisa menjadi saksi Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada pemeliharaan, di dalam Tuhan ada sesuatu yang besar yang tidak disediakan dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan pada kesempatan hari ini untuk seluruh program PWK, program Gereja Isa Al-Masih ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan akan menolong, bahwa program-program ini berkenan di hadapan Tuhan. Menyerahkan Tuhan supaya yang dilakukan oleh jemaat-Mu ini benar-benar bisa terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan pulang, kami mohon Engkau menolong kami semuanya. Kami percaya Tuhan akan menolong kami semuanya, karena Tuhan sudah mengajarkan doa kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Silakan duduk dan doa dulu. Selamat siang, Tuhan memberkati.